Di videoin lo Marcel. Oke, kalau dilihat dari namanya, didengar dari namanya strength training berarti kan latihan penguatan. Artinya di sini kita fokus kepada latihan penguatan otot, ya otot yang akan digunakan atlet dalam bertanding gitu. Otot-otot apa saja sih yang kita fokuskan untuk dikuatkan ya atau diberikan latihan penguatan? Yang pertama adalah gastrocnemius betis, kemudian hamstring pada paha belakang, kemudian quadricep yaitu paha depan. Kemudian abdominal itu nanti satu rangkaian dalam core stability atlet ketika atlet melakukan pergerakan itu jadi pusat keseimbangan di situ. Jadi abdominal otot perut baik upper maupun lowernya, jadi atas maupun bagian bawahnya. Kemudian sedikit kita berikan juga di gluteus atau otot-otot yang berhubungan dengan core-nya, pada otot back-nya baik dari latissimus dorsi dan lain sebagainya. Bahkan sedikit juga kita berikan latihan penguatan pada shoulder atau bahunya, yaitu di bagian deltoid atau rotator cuff-nya juga termasuk di situ kita berikan latihan penguatan. Oke baik, dari beberapa riset sebetulnya nggak ada patokan yang mengharuskan, tapi strength training itu juga dibutuhkan dalam pengembangan ototnya. Gitu. Bahkan pertumbuhan atlet itu juga yang usia dini itu juga dibutuhkan dalam perkembangan. Artinya batasan-batasannya sebetulnya nggak ada. Tapi beberapa riset yang saya baca idealnya bagus dalam satu pekan itu diberikan 3 kali. Jadi ada waktu recovery dalam proses penguatannya gitu. Oke baik, menurut ilmu sport science sebetulnya mitos yang berkembang itu menurut saya ya dari beberapa riset itu keliru. Bahkan ada usia dini yang sudah menggunakan alat-alat berat ya, gym gitu misalnya, yang tadi yang besi ya, alat-alat yang berat gitu. Artinya di gym atau di tempat fitness center gitu. Itu menurut saya nggak ada masalah gitu. Justru dengan latihan penguatan yang baik dan benar, si atlet yang notabene di sini atlet usia dini itu bahkan pertumbuhannya akan terbantu gitu ya. Dalam arti di sini ya pelatihannya jangan terlalu over juga, tapi jangan terlalu lower juga. Jadi sesuai dengan kapasitas si atlet itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, memang beberapa riset bilang untuk pertumbuhan atlet itu jangan vertikal, artinya bebannya dari atas ke bawah gitu sehingga pertumbuhannya menghambat. Memang beberapa kalau dari first biomekaniknya memang ada impact gitu. Kalau menggunakan alat beban yang berat seperti itu. Jadi mitos yang tadi itu bagi saya itu hampir 100% itu tidak benar. Kecuali tadi yang memang penggunaan alatnya vertikal sehingga ya squat dan lain sebagainya menggunakan alat berat. Nah, bebannya terlalu berlebih gitu. Itu juga berbahaya. Jadi tidak ada step-stepnya, jadi langsung di intensitas tinggi seperti itu. Itu yang berbahaya memang. Oke, untuk strength dari beberapa atlet yang saya pantau gitu ya, baik dari perkembangannya maupun dari awal atlet itu mengikuti dari program strength training itu sendiri. Yang pertama, Diva untuk kemampuannya memang perlu ditambah, khususnya strength. Dan daya juangnya untuk latihan itu masih perlu ditambah. Apapun latihan fisik ya, kalau di teknis saya nggak bisa masuk gitu ya. Terus yang kedua, untuk Marcel cukup baik untuk strength, dia punya potensial yang baik gitu dalam mengikuti latihan strength training. Audia juga sama, punya
kapasitas atau kemampuan yang baik dalam mengikuti latihan strength. Rani cukup memprihatinkan, perlu ada peningkatan, perlu ada perjuangan gitu untuk meningkatkan strength training. Kemudian Lisa cukup baik, gitu. Namun beberapa akhir ini perlu ada perhatian khusus gitu supaya Lisa tetap bisa semangat gitu. Itu sih beberapa atlet yang Veta ya. Veta sudah mulai meningkat ya, keluhan-keluhan yang selama ini dirasa ketika melakukan latihan sekarang sudah mulai menurun, artinya semangat juangnya juga sudah mulai meningkat, bagus. Kemudian Gavin juga akhir-akhir ini sudah meningkat gitu. Walaupun awal-awal memang masih banyak hal yang perlu ditingkatkan seperti itu. Latihan strength training ini selain untuk meningkatkan performance atlet, juga kita punya tujuan dalam tindakan preventif, yaitu pencegahan cedera, di mana memang beberapa atlet kita lihat perlu ada peningkatan dalam sisi kekuatan ototnya, sehingga target kedua kami sebagai pelatih fisik adalah untuk meningkatkan atau menurunkan resiko cedera pada atlet tersebut, seperti itu.